Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat, ketemu lagi dengan Kak Gara di channel Edukasi Anggara PM. Semoga dalam keadaan sehat, serta dilancarkan rizkinya dan semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 4 Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu Belajar Menjadi Negosiator Ulung. Materi ini akan kita bahas secara lengkap dan mendalam, mulai dari pengertian, contoh, struktur, kebahasaan, hingga praktek menulis dan mempresentasikan teks negosiasi. Sebelum masuk ke materi, coba renungkan pertanyaan berikut. Pernahkah kalian menawar harga saat membeli barang? Pernahkah kalian berdebat lalu mencari jalan tengah? Pernahkah kalian membuat kesepakatan bersama, teman? Jika jawabannya pernah, kalian sudah pernah melakukan negosiasi. Hari ini, kita akan belajar bagaimana negosiasi dilakukan secara santun, logis, dan saling menguntungkan. Bagian 1. Pengertian negosiasi. Pengertian negosiasi menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai persetujuan bersama. Artinya, negosiasi tidak terjadi secara sepihak. Selalu ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Negosiasi tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari persetujuan. 2. Pengertian negosiasi menurut ahli. Menurut para ahli, negosiasi merupakan proses komunikasi dua arah untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan dengan cara diskusi dan kompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kata kunci penting, komunikasi, dua pihak atau lebih, perbedaan kepentingan, kompromi atau tawar-menawar, kesepakatan. 3. Pengertian negosiasi secara kontekstual. Secara sederhana, negosiasi adalah usaha mencari jalan tengah agar semua pihak merasa adil dan tidak dirugikan. Negosiasi bukan untuk menang sendiri, melainkan menang bersama. Tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah 1. Mencapai kesepakatan, 2. Menyelesaikan perbedaan, 3. Menghindari konflik, 4. Menjaga hubungan baik. Bagian 2. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki ciri-ciri berikut. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. Tanpa pihak lain, negosiasi tidak terjadi. Negosiasi tidak bisa dilakukan sendiri. Contoh, pembeli dan penjual, guru dan siswa, ketua OSIS dan anggota. 2. Ada perbedaan kepentingan. Perbedaan inilah yang memicu negosiasi. Setiap pihak memiliki tujuan yang berbeda. Contoh, pembeli ingin murah, penjual ingin untung. 3. Menggunakan bahasa santun. Negosiasi tidak menggunakan emosi, ancaman, atau paksaan. Gunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, tidak memaksa. Contoh, harganya dikurangi sedikit lagi, kalau enggak gua hancurin tempat ini. 4. Mengandung proses tawar-menawar. Ada penawaran, penolakan, dan kompromi. Contoh, 5.000 bisa nggak? Penawaran. Belum bisa, paling 7.000 kalau mau. Penolakan. Ya sudah, saya beli. Persetujuan. 5. Bertujuan mencapai kesepakatan. Negosiasi selalu diakhiri dengan setuju, tidak setuju, atau ditunda. Contoh, ya, boleh segitu. Setuju. Belum bisa kalau segitu. Tidak setuju. Kita bicarakan lagi minggu depan. Ditunda. 6. Mengutamakan kepentingan bersama. Solusi harus adil bagi semua pihak, sama-sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bagian 3. Contoh teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Negosiasi jual-beli. Pembeli, berapa harga sepatu ini? Penjual, harganya Rp350.000. Pembeli, boleh Rp300.000? Penjual, bagaimana kalau Rp325.000? Pembeli, baik, saya setuju. Pembeli menanyakan harga, menawar, meminta diskon. Penjual mempertimbangkan, memberi syarat, lalu sepakat. Kesepakatan tercapai karena kedua pihak mau mengalah sedikit. Contoh 2. Negosiasi dalam keluarga, membeli laptop. Rudi membutuhkan laptop baru. Ayah keberatan karena biaya. Rudi memberi alasan logis dan solusi. Negosiasi berhasil karena alasan kuat, bahasa sopan, tidak memaksa.
Contoh 3. Negosiasi dengan pihak ketiga, latihan musik. Pak Joko terganggu suara musik. Pak Ade ingin anaknya tetap latihan. RT menjadi penengah. Hasilnya, latihan dipindah ke ruang musik, semua pihak puas. Bagian 4. Faktor keberhasilan negosiasi. Negosiasi berhasil jika 1. Bersedia berkompromi, 2. Tidak memaksakan kehendak, 3. Alasan logis dan faktual, 4. Bahasa sopan, 5. Ada solusi nyata, 6. Tidak merugikan pihak lain. Negosiasi gagal jika 1. Emosi, ego tinggi, tidak mau mendengar. Bagian 5. Bentuk-bentuk teks negosiasi. 1. Dialog. Bentuk paling umum. Berikut contohnya. Negosiasi berbentuk dialog disampaikan dalam bentuk percakapan langsung untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Kesepakatan akhir dari bentuk negosiasi berbentuk dialog ini yaitu harga disepakati Rp320.000, kedua pihak merasa diuntungkan. 2. Naratif. Berupa cerita, ada dialog dan narasi. Berikut contohnya. Negosiasi berbentuk naratif disampaikan dalam bentuk cerita atau paragraf, bukan percakapan langsung, untuk menunjukkan alur peristiwa negosiasi hingga tercapai kesepakatan. Ciri-ciri negosiasi berbentuk naratif. 1. Disajikan dalam bentuk paragraf cerita. 2. Menggunakan kalimat tidak langsung. 3. Memuat alur awal, proses, akhir. 4. Tetap mengandung unsur tawar-menawar. 5. Diakhiri dengan kesepakatan atau keputusan. 3. Surat penawaran. Digunakan dalam dunia kerja dan bisnis. Berikut contohnya. Negosiasi berbentuk surat penawaran dilakukan secara tertulis melalui surat resmi, berisi penyampaian penawaran, permintaan, atau persyaratan tertentu dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Surat penawaran biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis, kerjasama, atau pengadaan barang dan jasa, sehingga bahasa yang digunakan bersifat formal, jelas, dan persuasif. Ciri-ciri negosiasi berbentuk surat penawaran. 1. Disampaikan dalam bentuk surat resmi. 2. Menggunakan bahasa formal dan sopan. 3. Memuat penawaran, syarat, atau ketentuan. 4. Bertujuan memperoleh kesepakatan tertulis. 5. Memiliki struktur surat, kop, tanggal, isi, penutup. Bagian 6. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi adalah kerangka atau pola penyusunan teks yang terdiri dari 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal teks negosiasi yang berisi pengantar atau pembukaan percakapan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Fungsi orientasi menciptakan suasana sopan dan kondusif, menunjukkan identitas dan tujuan awal, membuka jalur komunikasi yang baik. Ciri-ciri orientasi menggunakan salam atau sapaan, bersifat formal atau informal sesuai konteks, belum membahas inti masalah. Contoh, "Selamat pagi, Tak. Saya datang untuk membicarakan kerjasama pengadaan barang." 2. Pengajuan permintaan atau kepentingan. Penyampaian keinginan. Bagian ini berisi penyampaian maksud, kebutuhan, atau keinginan salah satu pihak secara jelas dan sopan. Fungsi, menjelaskan tujuan utama negosiasi, menjadi dasar dimulainya proses tawar-menawar. Ciri-ciri, menggunakan bahasa persuasif, menyampaikan kepentingan secara logis, tidak memaksa. Contoh, kami bermaksud mengajukan harga sebesar Rp15.000 per unit untuk pembelian dalam jumlah besar. 3. Penawaran. Proses tawar-menawar. Penawaran adalah bagian ketika pihak lain memberikan respon berupa usulan, alternatif atau harga tandingan terhadap permintaan awal. Fungsi, menunjukkan sikap saling memberi, membuka peluang kompromi. Ciri-ciri, mengandung angka, syarat atau alternatif. Bersifat fleksibel, menggunakan kata seperti jika, namun, bagaimana jika. Contoh, jika pembelian dilakukan di atas 100 unit, kami bisa menurunkan harga menjadi Rp17.000.
4. Tawar-menawar. Proses tawar-menawar yaitu di mana kedua pihak saling mengemukakan alasan, pertimbangan, dan penyesuaian untuk mencapai titik temu. Fungsi: menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, mencari solusi terbaik bersama. Ciri-ciri: terjadi adu argumen secara sopan, menggunakan alasan logis, bisa berlangsung lebih dari satu kali. Contoh, harga tersebut masih terlalu tinggi bagi kami. Apakah bisa diturunkan lagi jika pembayaran dilakukan tunai? 5. Persetujuan. Kesepakatan akhir. Struktur ini wajib ada dalam teks negosiasi. Kesepakatan adalah bagian ketika kedua pihak mencapai keputusan akhir yang disetujui bersama. Fungsi: menjadi hasil akhir negosiasi, mengikat kedua belah pihak secara moral atau hukum. Ciri-ciri: menggunakan kata setuju, sepakat, disetujui, bersifat final, jelas dan tegas. Contoh, baik, kami sepakat dengan harga Rp16.000 per unit dengan pembayaran tunai. 6. Penutup. Penutup adalah bagian akhir yang berisi ungkapan terima kasih atau harapan kerjasama lanjutan. Fungsi: menjaga hubungan baik, mengakhiri negosiasi dengan sopan. Ciri-ciri: mengandung ucapan terima kasih, nada positif, tidak lagi membahas tawar-menawar. Contoh, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, struktur teks negosiasi terdiri dari 1. Orientasi, 2. Pengajuan permintaan, 3. Penawaran, 4. Tawar-menawar, 5. Kesepakatan, 6. Penutup. Struktur ini membantu proses negosiasi berjalan tertib, efektif, dan saling menguntungkan, serta sangat penting dipahami dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Bagian 7. Unsur kebahasaan teks negosiasi. 1. Pronomina, yaitu penggunaan kata ganti orang yang sesuai untuk menunjukkan hubungan profesional dan kesetaraan. Contoh kata: saya, kami, Anda, Bapak atau Ibu. Contoh kalimat: kami berharap Anda dapat mempertimbangkan usulan ini. 2. Kalimat langsung, yaitu kalimat yang mengutip ucapan seseorang secara persis sama seperti yang diucapkan tanpa mengubah kata-kata aslinya. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik, kutipan, dan sering disertai kata pengiring seperti kata, ujar, tanya, jawab. Huruf pertama di dalam tanda petik menggunakan huruf kapital. Diakhiri tanda baca sesuai jenis kalimat, titik, tanda tanya, tanda seru. Terakhir biasanya disertai kata pengiring. Contoh kalimat langsung berupa permintaan: penjual berkata, harga barang ini Rp50.000 per unit. 3. Kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyatakan informasi, fakta, pendapat, atau keterangan kepada orang lain. Kalimat ini bertujuan memberi penjelasan atau pernyataan, bukan untuk bertanya atau memerintah. Dalam tulisan, kalimat deklaratif diakhiri dengan tanda titik. Berisi pernyataan atau informasi, tidak mengandung unsur perintah atau pertanyaan, menggunakan intonasi datar dalam lisan. Contoh kalimat deklaratif menyatakan harga barang tersebut adalah Rp25.000 per unit. 4. Kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang digunakan untuk bertanya dengan tujuan memperoleh informasi, penjelasan, atau kepastian dari lawan bicara. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya dan dalam lisan menggunakan intonasi naik, bertujuan menanyakan sesuatu. Menggunakan kata tanya, apa, siapa, berapa, bagaimana, mengapa, kapan. Bisa juga tanpa kata tanya tetapi berintonasi tanya. Contoh kalimat interrogatif menanyakan harga, berapa harga barang ini per unit? 5. Kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan untuk membujuk, meyakinkan atau mempengaruhi orang lain agar bersedia menerima pendapat, tawaran atau keputusan yang diajukan, tanpa paksaan. Bersifat membujuk dan meyakinkan, menggunakan bahasa halus dan sopan, sering disertai alasan atau keuntungan. Tidak bersifat memaksa, menggunakan kata-kata ajakan atau harapan. Kata atau ungkapan yang sering digunakan, sebaiknya, seharusnya, akan lebih baik jika, kami harap, kami sarankan, mohon dipertimbangkan. Contoh kalimat persuasif membujuk agar menerima tawaran, akan lebih baik jika Bapak mempertimbangkan harga ini karena kualitas barang kami sangat terjamin. 6. Tuturan pasangan,
yaitu dua tuturan atau ujaran yang saling berhubungan dan muncul secara berurutan dalam sebuah percakapan, di mana tuturan pertama menuntut atau memancing respon tertentu, dan tuturan kedua menjadi jawaban atau tanggapan yang sesuai. Tuturan pasangan yang sering ditemui dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. A. Mengucapkan salam, membalas salam. B. Bertanya, menjawab atau tidak menjawab. C. Meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan tolong. D. Meminta, memenuhi atau menolak permintaan. E. Menawarkan, menerima atau menolak tawaran. F. Mengusulkan, menerima atau menolak usulan. Bagian 8. Menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Teks negosiasi berbentuk naratif adalah teks negosiasi yang disajikan dalam bentuk cerita atau narasi, bukan percakapan dialog murni. Perbedaan teks negosiasi dialog dan naratif. Aspek, negosiasi dialog, negosiasi naratif. Bentuk, percakapan langsung, cerita atau kisahan. Penyampaian, ucapan tokoh ditulis langsung. Peristiwa diceritakan oleh narator. Prolog, biasanya tidak ada. Ada pengantar situasi. Alur, lompat antar ucapan. Runtut dan kronologis. Bahasa, dominan kalimat langsung. Gabungan kalimat langsung dan tidak langsung. Catatan penting, dalam teks naratif, dialog boleh ada, tetapi tidak mendominasi. Struktur teks negosiasi berbentuk naratif. Struktur teks negosiasi naratif tetap sama secara konsep dengan teks negosiasi dialog, tetapi cara penyajiannya berbeda. 1. Orientasi atau pembuka cerita. Berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, situasi awal sebelum negosiasi. Contoh naratif, siang itu, Pak Amir mendatangi kantor Bank Makmur Sentosa dengan tujuan mengajukan pinjaman modal usaha ternak ayam yang sedang dirintisnya. 2. Pengajuan. Berisi permintaan atau usulan salah satu pihak. Alasan awal pengajuan. Contoh, Pak Amir menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu mengajukan pinjaman modal sebesar 50 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 3. Penawaran atau tawar-menawar. Berisi penolakan, syarat, atau alternatif. Alasan logis dari kedua belah pihak. Contoh, pihak bank menjelaskan bahwa jumlah pinjaman tersebut terlalu besar jika hanya dijamin dengan 2 sepeda motor. Oleh karena itu, bank hanya dapat memberikan pinjaman maksimal 20 juta rupiah. 4. Persetujuan atau kesepakatan. Berisi titik temu, kesepakatan yang disetujui bersama. Contoh, setelah mempertimbangkan ketentuan tersebut, Pak Amir akhirnya menyetujui pinjaman awal dan berjanji akan memenuhi seluruh persyaratan. 5. Penutup. Berisi penegasan akhir, tindakan lanjutan setelah kesepakatan. Contoh, Pak Amir pun meninggalkan kantor bank dengan membawa daftar persyaratan dan bertekad segera melengkapinya. Langkah-langkah menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Langkah ini sangat penting dan sering keluar dalam soal esai. 1. Menentukan tema atau topik. Tema adalah topik negosiasi. Contoh, tawar-menawar harga, penentuan kegiatan sekolah, pemilihan tempat rekreasi, permohonan izin atau bantuan. 2. Menentukan pihak yang terlibat. Siapa saja yang bernegosiasi? Minimal 2 pihak dengan kepentingan berbeda. Contoh, penjual dan pembeli, peserta didik dan guru, anggota dan pembina pramuka. 3. Menentukan perbedaan kepentingan. Alasan terjadinya negosiasi. Inilah inti negosiasi. Contoh, perbedaan harga barang penjual dan pembeli, perbedaan pandangan tempat rekreasi, perbedaan pendapat tentang tempat kemah terbaik. 4. Menentukan kesepakatan. Hasil akhir yang ingin dicapai. Kesepakatan harus logis, realistis, menguntungkan kedua pihak. Contoh, ada harga yang disepakati dalam proses tawar-menawar penjual dan pembeli. Ada tujuan tempat rekreasi berhasil disepakati peserta didik dan guru dengan alasan tertentu. Lokasi kemah pramuka berhasil disepakati oleh anggota dan pembina pramuka dengan alasan tertentu. 5. Menyusun kerangka teks. Kerangka memuat orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. 6. Mengembangkan menjadi teks utuh. Pada tahap ini, penulis menyusun paragraf runtut, menggunakan bahasa baku, memperhatikan tanda baca dan ejaan. 7.
Merevisi dan menyunting. Fokus revisi, struktur teks, pilihan kata, kejelasan alur, ketepatan kesepakatan. Contoh singkat teks negosiasi naratif. Dalam rapat OSIS SMA Nusantara, pengurus membahas rencana peringatan ulang tahun sekolah. Riko mengusulkan pentas seni musik, sementara Siti menginginkan pertandingan olahraga. Perbedaan pendapat membuat suasana rapat sempat memanas. Melihat kondisi tersebut, Fadli mengusulkan solusi agar kedua kegiatan tetap dilaksanakan, yaitu pertandingan olahraga sebelum puncak acara dan pentas seni pada hari perayaan. Usulan tersebut akhirnya disetujui seluruh peserta rapat, dan rapat pun ditutup dengan kesepakatan bersama. Jadi, intinya, teks negosiasi naratif sama dengan negosiasi plus cerita. Tetap memiliki struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. Disajikan dalam bentuk kisahan runtut, menekankan proses dan hasil kesepakatan. Langkah-langkah: 1. Menentukan tema. 2. Menentukan pihak. 3. Menentukan perbedaan. 4. Menentukan kesepakatan. 5. Menyusun kerangka. 6. Mengembangkan teks. 7. Merevisi. Bagian 9. Mempresentasikan teks negosiasi. Setelah mampu memahami dan menulis teks negosiasi, kalian dapat mempresentasikan hasilnya. Untuk metode presentasi, kalian dapat menggunakan model bermain role atau role playing. Sebelum itu, persiapkan naskah atau teks negosiasi yang telah ditulis. Adapun langkah-langkah bermain role adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan skenario peristiwa. Pada tahap pertama, kalian perlu memberi penjelasan terhadap tahapan peristiwa yang terdapat dalam teks negosiasi. Urutan kejadian pada naskah teks negosiasi perlu direncanakan dengan baik. 2. Mempelajari karakter peran. Karakter peran dalam teks negosiasi tidak serumit pementasan drama. Dalam hal ini, kalian hanya perlu berposisi dan tampil sebaik mungkin sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam teks negosiasi tersebut. 3. Menentukan pemeran. Pilih pemeran sesuai jumlah pihak yang terlibat dalam naskah teks negosiasi. Beberapa teman kalian dapat terlibat sebagai pemeran pembantu. 4. Menata panggung atau latar dan peralatan pendukung. Penataan panggung atau latar untuk bermain role disesuaikan dengan naskah teks negosiasi. Misalnya latar di kelas, maka perlu disiapkan meja dan kursi sebagai peralatan pendukung atau alat peraga. 5. Berlatih. Latihan diperlukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan bermain role. Latihan dapat dilakukan beberapa kali dengan teman kelompok untuk membiasakan menghafal naskah, menghilangkan demam panggung, dan melancarkan pengucapan. 6. Melakukan pemeranan. Pada tahap ini, kalian diharuskan tampil sesuai naskah teks negosiasi yang kalian susun. Upayakan tampil dengan maksimal dan sebaik mungkin. 7. Diskusi dan evaluasi. Kegiatan diskusi berupaya untuk memberi penilaian terhadap kualitas pemeranan dan memberikan saran masukan untuk perbaikan penampilan selanjutnya. Nah, itulah langkah-langkah dalam mempresentasikan teks negosiasi dengan model bermain peran. Jadi intinya, negosiasi mengajarkan kita menghargai orang lain, berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan damai. Semoga setelah pembelajaran ini kalian paham teks negosiasi, bisa menulis teks negosiasi, bisa mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.